Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengatur segalanya. Tidak terjadi pertemuan ini kecuali satu-satunya penyebabnya adalah Allah yang menghendaki. Kalau Allah menghendaki sesuatu, pasti terjadi tanpa bisa dicegah, dihalangi oleh siapapun. Kalau Allah tidak menghendaki, pasti tidak akan terjadi walaupun diinginkan siapapun. Semoga selain Allah takdirkan pertemuan ini terjadi, ada yang lebih penting, yaitu Allah ridhoi, Allah terima apa yang terjadi ini jadi amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Lalu apa artinya kita kumpul-kumpul begini kalau Allah tidak terima? Karena tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini selain Allah ridho kepada kita. Sedunia mau sebel ke kita tidak ada apa-apanya, paling mereka yang muntah. Tapi kalau Allah tidak suka ke kita, udah pasti binasa kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih atas undangan. Saya mohon maaf di jalan barusan, alhamdulillah. Kata orang macet katanya. Saya tidak tahu karena tidur hadirin. Hanya kok tidak sampai lama sekali di jalan. Alhamdulillah. Maka tadi langsung nyelonong ke sini. Saya kira ada waktunya bicara. Maaf ya, dimaafkan. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, apa yang paling dimimpikan oleh setiap manusia? Paling mahal, paling diinginkan, apa kira-kira? Nah, ini kan manusia sama. Apa? Jawab. Kebahagiaan. Kebahagiaan. Mau Islam tidak Islam, tua muda pasti tidak mau menderita, ingin bahagia. Di mana bahagia itu? Pada banyak uang? Jawab. Apakah banyak uang pasti bahagia? Belum tahu ya, kan belum nyoba ya. Pasti bahagia tidak? Tidak pasti. Apakah dengan jabatan tinggi pasti bahagia? Tanya Pak Direktur, ya nggak pusingnya seperti apa? Apakah dengan popularitas pasti bahagia? Oh, diperbudak konten itu penderitaan hadirin. Apakah dengan memuaskan nafsu, berzina sana sini, kemudian memuaskan membeli aneka barang pasti bahagia? Tidak. Bahagia itu surat An-Nahl ayat 97. Yang mau bahagia ini penting. Jangan-jangan kita orang Islam tidak tahu yang namanya bahagia itu apa. Apakah bekerja di bank muamalat pasti bahagia? Belum tentu ada. Kecuali yang mengamalkan An-Nahl 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Bahagia itu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, maka Allah benar-benar mengaruniakan hayatan thayyibah di dunia ini. Hidup yang bahagia. Bahagia itu apa? Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Di antaranya adalah sangat bahagia orang yang Islam, rezekinya cukup dan qanaah, puas hatinya dengan apa yang Allah berikan. Nah hadirin,
Jadi bahagia itu tercukupi, puas, adem, bukan hanya dalam kesenangan, dalam segala keadaan. Sehat, bahagia, sakit, bahagia juga. Oh, bisa sakit bahagia? Bisa. Punya uang bahagia, tidak punya uang bahagia. Bahkan mau dihukum mati pun kalau orangnya benar tetap bahagia. Nah, saya lihat dari depan nih wajahnya ada kemiripan ini ya. Ini wajah-wajah banyak masalah. Bahagia juga ada. Dan kemiripan lainnya ini wajah-wajah bakal meninggal. Kalau meninggal bawa apa? Jawab. Tuh, bawa amal. Dengan amal soleh di dunia bahagia, mati pun jadi husnul khotimah, dikubur kita lapang, di akhirat kita bisa selamat karena amal soleh. Pertanyaannya, siapa yang bisa jawab? Hadiahnya umroh. Sama-sama. Ketemuannya di pintu paling depan Masjidil Haram ya. Kita harus pakai ihram ya. Kita umroh sama-sama. Nah, ngerti ya, saya kan tidak boleh bohong. Jadi kesalahannya masing-masing. Apa syaratnya untuk jadi amal soleh? Ada berapa? Cung yang tahu jawab. Saya yakin semua sudah tahu, hanya tawadu ini ya. Harus baik sangka Pak, kalau enggak jadi jengkel. Syaratnya ada 2 saja. Syarat amal soleh itu hanya 2. 1, niatnya ikhlas lillahi ta'ala, benar-benar murni. Dan yang kedua, ittiba kepada Rasul, sesuai dengan yang dicontohkan atau yang diatur oleh Rasulullah SAW. Jadi bahagia itu sederhana, cuma 2 kuncinya, ikhlas dan benar. Berarti kalau kurang bahagia, 1 kurang ikhlas, yang kedua kurang benar. Nah, sederhana, nggak ada kaitan dengan jumlah harta. Buktinya punya tas Hermes atau apa yang kemarin dipamer-pamernya. Hermes bikin stres. Punya mobil Rubicon itu ya, saya nggak boleh nyebut sama ya. Aduh, sekarang berapa ribu yang sedang stres sekarang, yang menghapus IG dan sebagainya. Nggak usah banyak gaya Pak, demi Allah nggak bahagia banyak gaya. Stres, kormot itu stres. Nah, yang pertama syaratnya sesuatu jadi amal ikhlas. Ikhlas itu, maaf disederhanakannya, murni lah. Coba mau diberikan susu murni kualitas terbaik yang keluar dari sapi bahagia 10 liter per hari bebas ongkir, mau? Tapi dicampur dengan 1 sendok kotoran sapi, mau tidak? Kenapa tidak? Hanya 1 sendok tembok adanya. Sendok kecil, mau? Ujung sendok, mau tidak? Dikocek itu, saudara nggak tahu, saya kocekin sendiri. Gak mau. Allah tidak menerima yang tidak ikhlas tuh hadirin. Mau jihad sabilillah sampai tewas sekalipun, kadang dusta kamu. Kamu berjuang bukan karena Allah, tapi ingin dianggap pemberani. Orang menganggapnya syuhada, Allah tidak terima, seret tertelungkup masuk neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Juara qari'ah terbaik sampai di akhirat, kadang dusta kamu. Kamu baca Quran supaya dianggap qari'ah, gak diterima. Walau makhraj tajwidnya sempurna, suaranya indah, pialanya banyak, karena Allah tahu hatinya bukan untuk Allah.
Sama ulama tabligh ke sana sini, terkenal di medsosnya, banyak followernya. Di akhirat kagak, dusta kamu. Kamu belajar agama dan dakwah ingin disebut ulama, ingin disebut syekh, kiai, dai kondang, dan sudah engkau dapatkan panggilan itu di dunia, di akhirat diseret, tertelungkup jadi ahli neraka. Ini bukan main-main hadirin. Ini serius sekali. Hadis sahih itu. Makanya ini kerja ngantor BP7, bekerja pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan. Kalau nggak jadi amal Pak, aduh, kenapa bercermin ujung-ujung tua begini? Bukan ujung-ujung tua, hadirin, saking sibuknya menikmati kemacetan. Halo. Kenapa kelihatan mikir semuanya? Iya Pak, nggak kerasa itu. Jadi ini kerja di sini bukan bekerja di sini adalah beramal soleh. Perkara rezeki Allah yang ngatur. Nggak usah mikirin karir, dipikir juga nggak berubah, ya kan? Ini serius, saudara mau dirut nggak ada garisnya, nggak jadi, pasti itu. Karir mah Allah yang ngatur dan semuanya cobaan. Tanya Pak Jokowi, apa kepikir bakal jadi presiden? Enggak. Sama saya juga, gak kepikir bakal begini Pak. Kepikirnya dulu tuh bekal seperti ayah saya, jadi tentara, masuk akabri tidak jadi karena kurang tinggi. Dulu sakit hati, sekarang gembira sekali tidak jadi TNI, malah jadi ya begini. Teman-teman saya sudah pensiun semua, ada garisnya, dan ini pun cobaan. Belum tentu takdir jadi kiai itu jadi selamat, tergantung ikhlas atau tidak. Kesimpulannya, pokoknya saudara harus niat haji dari sekarang dan daftar itu kan ya, perkara saudara berangkat atau tidak itu mah terserah Allah. Tapi perkara kita niat dan mulai daftar, mulai nabung, itu amal soleh. Ada kemungkinan meninggal sebelum haji, nggak ada masalah, kita sudah dicatatkan. Tapi yang tidak ada niat sama sekali dan tidak pernah ikhtiar untuk mendaftar, Allah tahu dia tidak minat menyempurnakan keislamannya. Niat ya, beres kan, selesai. Selesai judul yang tadi. Saya pulang kalau emang haji pasti diterima oleh Allah? Belum tentu. 3 hal yang membuat orang susah ikhlas. 1 adalah menikmati pujian orang. Orang yang merasa nikmat dengan dipuji, wah lewat itu. Susah jadi orang ikhlas. 2, menikmati sekali sanjungan orang. Bedanya apa pujian dengan sanjungan? Diperlakukan spesial. Nih seperti tadi saya di jalan juga, ada yang ngatur naik motor, tapi entah kemana dia perginya. Oh, sampai silakan. Setelah itu diperlakukan spesial. Para pimpinan di sini pasti perlakuannya spesial. Dan bagi yang tidak hati-hati, ini edik hadirin. Makanya ada yang post power syndrome katanya ya, yang waduh berat sekali selesai dari satu jabatan tuh. Kenapa? Karena dia memang menikmati diperlakukan spesial. Dan yang ketiga,
adalah senang dengan apa yang ada di tangan orang. Jadi orang berbuat baik belum tentu jadi amal soleh, karena ada yang berbuat baik supaya dianggap jadi orang baik, ada yang berbuat baik agar dia jadi baik ke kita. Yang naksir-naksir tuh suka ngejajanin adiknya, ya. Tapi tetap kakaknya kenapa tidak suka? Kata yang traktir adiknya bukan cuma kita, ya. Dan kita paling kecil traktiran. Udah nggak ikhlas, nggak diterima. Ada yang berbuat baik supaya dia tidak berbuat jelek ke kita. Bahkan ada yang berbuat baik untuk menjerat orang supaya hutang budi. Ada tuh. Cukong-cukong kan begitu. Dia terus bayarin, kasih uang, tanya nomor rekeningnya, belikan HP anaknya, belikan tas kepada istrinya, mau ke luar negeri diongkosi, supaya terjerat dia. Nanti kalau dia seorang aparat, dia udah nggak bisa bertindak. Jadi berbuat baik itu belum tentu jadi kebaikan, kecuali kalau ikhlas. Apakah pedagang baik? Aduh ibu segar sekali, makin lama makin muda aja. Benar gitu omongan itu? Gak mungkin si ibu makin muda. Pas nggak jadi beli, dasar tua bangka tuh. Jadi kalau di sini customer service berbuat baik kepada klien, ramah, demi agar dia nabung di sini atau jadi klien, nggak jadi amal. Kalau mau baik saja. Termasuk suami, ya, yang ujuk-ujuk bawa kado, hadiah, itu dicurigai itu. Yang langka-langka, ngadak-ngadak, ibu menit cemerlang, Humairo, ngadak-ngadak. Ada sesuatu biasanya, itu ada badak di balik kerikil. Maaf, tidak boleh suudzon, ya. Lanjutnya masih ada waktu tidak nih? Ini ilmu penting hadirin. Kalau lewat ini udah selesai, kita nggak ada apa-apanya. Mana dulu? Niat dulu yang paling penting atau berbuat baik dulu? Ragu-ragu nih. Kalau berbuat baik pasti bahagia tidak? Tes. Bu, ada mama di sini? Bu, jawab bu. Kalau ibu sebagai seorang istri menyiapkan surprise untuk suaminya hari Ahad, ya, masak yang bagus, spesial, siapkan, hidangkan, pakai bunga. Pak, kita sarapan dulu, ini masakan spesial yang saya buat khusus agar pagi ini kita makan romantis. Suaminya, aduh ibu pakai surprise. Harusnya ngasih tahu dulu. Lah bukan surprise kalau ngasih tahu. Kenapa emang Pak? Masalahnya pagi ini saya udah janji mau sarapan sama teman sepedahan. Gimana? Jujur bu, kalau keadaan seperti itu, bagaimana perasaan seorang istri? Jawab yang asli dulu. Jangan yang langsung soleha, yang asli dulu. Kenapa? Gimana? Mangkel, terus jengkel, kemudian marah, kesel, kapok. Kurang apa itu? Berbuat baik, masak, tapi ujungnya jengkel, kesel, sakit hati, kapok, ngambek. Kenapa? Berbuat baik, ujungnya jadi nggak enak. Sebabnya kurang. Oh, begitu. Makanya orang yang bahagia itu orang yang ikhlas. Emang bagaimana kalau seorang istri yang hatinya ikhlas? Begini, bu, aduh maaf ya, saya ada janji. Apa-apa? Ada janji mau makan sama teman. Pak, ingat ya, dalam Islam janji adalah hutang. Papa lebih wajib memenuhi janji daripada sekedar makan dengan saya ini. Tapi ibu udah masak dari pagi. Pak, jangan risaukan perasaan saya. Saya masak ini niatnya jadi amal soleh. Allah tahu niat saya, Allah saksikan saya masak dari jam 3. Semuanya dicatat oleh Allah.
Hanya takdirnya hari ini Allah akan nambah pahala sabar kepada saya. Hani, silakan berangkat sayang. Jangan risaukan daku. Saya senang melihat suami yang memenuhi janji. Coba, saya lihat ini wajah cerah semua ya. Saking langkanya. Bahkan belum pernah dengar kata-kata seperti itu. Ini bukan ngelucu hadirin. Asli hadirin. Dengar orang ikhlas saja pada cerita ngarang itu, saudara begitu bahagia. Benar? Ketemu orang ikhlas lebih bahagia lagi. Nyata Pak. Beda aura orang ikhlas. Dan yang paling dahsyat kalau kita jadi orang ikhlas. Oh, udah bahagia. Dunia ini gak akan membuat kita menderita. Wajib bagi kita belajar tentang ikhlas, mujahadah, tiap hari berlatih jadi orang ikhlas dan memohon kepada Allah jadi orang ikhlas, karena ini sumber kebahagiaan. Nah, supaya kita jadi apa sih dalilnya? Sudahlah, kita sudah hafal Al-Bayyinah surat ayat 5 ya, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya hanya untuk Allah, hanya karena Allah. Mari mujahadahnya begini Pak, 5 latihannya. 1, latihan ikhlas itu latihan jangan selalu ingin diketahui orang. Yang sunnahnya diumumkan, sunnah ya, adalah amalan fardu. Kalau kita berbuat fardu, syahadat jelas, sholat yang fardu, saum yang fardu, kemudian zakat, itu bagus diberitahukan supaya orang tidak seudon. Haji sunnah juga, tapi kalau amalan sunnah sudahlah. Ada yang boleh diperlihatkan, baik kita sedekah diketahui orang, tapi lebih baik kalau kita merahasiakan. Bagi yang punya medsos, hati-hati ya, itu gatal sekali untuk menginformasikan, bisa menuhankan followers. Sahur Senin Kemis potret, alhamdulillah ya Allah, walaupun sahur sederhana tapi untukmu ya Rob. Posting untuk siapa? Bangun jam 3, bangun sahabatku sekalian, sepertiga malam ada, itu bagus. Tapi benar tidak niatnya? Atau pengumuman saya sudah bangun, ternyata si grup itu tidak kalah rianya, alhamdulillah saya sudah dari tadi. Gak ada yang nanya sama sekali. Horor hadirin, medsos itu benar-benar bisa menuhankan followers. Hati-hati, bukan tidak boleh dakwah di medsos, tapi jangan sampai niat kita hanya untuk viewers, likers, atau subscribers. Udah, apalagi niatnya untuk iklan dan sebagainya, rusak itu. 2, ada orang tidak ada orang. Lihat sama atau tidak. Kalau ada orang bagus, tidak ada orang tidak bagus, pasti karena orang. Ada orang sholatnya jadi lama, Allah Akbar. Apalagi yang di sampingnya atasannya, Allah Akbar. Acting saja. Makanya berat sekali jadi imam tuh, berat. Ada yang imam dibagus-bagusin demi dilihat bagus oleh makmum. Bacaan demi dianggap merdu oleh makmum, demi dianggap panjang hafalannya, sempurna makhraj tajwidnya, udah itu selesai itu imam di hadapan Allah. Dia menuhankan makmum. Hati-hati, ada orang tidak ada orang sama saja. Ada Allah, wa huwa ma'akum aina ma
kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Al-Hadid ayat 5. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Ilmu Allah menyelimuti kita, kasih sayangnya, kekuasaannya. Tidak ada satu saat pun kita luput dari pengawasan Allah. Ali Imran ayat 5. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Ali Imran ayat 5. Pegang tuh dalil-dalil sederhana pendek begitu, tapi ngunci bagi keikhlasan. 3. Jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci. Hadirin, saya mohon maaf ini ya, qadarullah, takdir hidup yang saya jalanin udah nyobain dipuji ramai-ramai. Dan saudara juga sudah tahu, saya sudah nyobain dicaci maki ramai-ramai. Saya mau sumpah nih, Allah maha mendengar. Demi Allah Pak, dipuji ramai-ramai, dikagumi dalam tanda kutip ramai-ramai, jauh lebih berbahaya dibanding dicaci maki. Karena dipuji itu disukai nafsu, edik Pak. Kenapa orang yang korban mode itu mati-matian karena pengen dipuji orang? Sampai ada yang operasi plastik gitu ya. Saya enggak ngerti itu. Mau apa? Hidung dimancungin, ini rahang dikecilin, leher kepanjangan, apa dipendekin atau apalah, saya kurang tahu. Itu mati ya. Hadirin, ini mau apa? Karena diperbudak pujian orang. Ibu-ibu, Bu, siapa ibu-ibu yang paling menderita? Yang paling centil itu pasti. Oh, capek centil tuh hadirin. Jujur, khusyuan mana? Sholat atau dandan? Bu, yang asli. Capek, ingin kelihatan langsing, tahan napas, ingin kelihatan jangkung, jinjit, ingin kelihatan putih. Capek, sibuk dengan penilaian orang tuh, menderita hadirin. Jadi jangan dianggap keren ya, wah mobilnya, aslinya menderita. Allah tidak memberikan bahagia dalam kemaksiatan. Allah tidak memberikan bahagia dalam dosa. Dan salah satu dosa adalah riya. Inna syirka la zulmun adzim. Ayolah hadirin, kenapa jadi banyak cicilan? Pengen dipuji orang. Betul? Udah gitu nggak ada yang muji. Just the way you are. Tuh, sekalinya bahasa Inggris we. Emang saudara ngerti artinya apa? Ha? Ada yang nyeletuk, dilarang merokok. Hidup bahagia itu qanaah, terima yang Allah berikan. Apa saudara yakin? Maaf ya, tadi di jalan Pak ada orang naik sepeda. Sepedanya tuh enggak udah mereknya, malah stangnya juga dibungkus pakai anduk. Tapi kelihatan bahagia sekali naik sepeda itu. Bandingkan dengan orang yang diperbudak merek, diperbudak timbangan sepeda. Bagi para pesepeda pasti tahu kerennya. Waduh, itu menderita Pak sepeda itu. Apalagi sepeda Bromos yang terkenal itu ya. Sekarang keluar Techline, saya tahu itu 7,5 kilo. Itu yang Techline itu 49 juta, yang Techline ini 100 juta, beda 2 kilo Pak. Padahal kita tinggal ngepesin perut 50 juta. Mati-matian antri Pak di Singapura untuk dapat sepeda itu 1 tahun indennya Pak. Aduh, orang nggak ada habisnya kalau udah senang dipuji. Coba saya mau nanya, handphonenya bagus jelek itu? Jawab.
Lambat, jauh berarti jelek tuh nganggap. Bagus handphone tuh lah. Handphone jelek tuh karena ada merek yang lebih bagus. Desember baru kebeli Icong yang 13, saya tidak boleh nyebut merek ya. Icong 13, sekarang udah keluar Icong 14. Selamat menderita. Saudara, ketawanya enak karena menjiwai. Mau bahagia, bebaskan diri dari ingin dipuji. Jangan takut dicaci makhluk, asal Allah suka, selesai bagi kita. 4, jangan ingin dihargai, diperlakukan spesial. Semuanya. Kenapa? Dengar ya, dengar baik-baik. Kenapa kita dihargai orang? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu segalanya menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan, kesalahan kita. Benar? Kenapa Abdullah Gimnastiar diundang ke sini dan saudara berkenan mendengar saat ini? Penyebabnya cuma 2. 1, Allah ngasih casing ke saya. Nih, dianggap kiai itu casing ya. Dan yang kedua, karena Allah menutupi aib, dosa, maksiat orang ini. Itu yang menyebabkan dihargai. Jangan ketipu. Kalau Allah ngebuka aib kita, lihat tuh yang ada di berita-berita. Buka dikit saja, ngejungkal tuh Pak. Allah kalau mau ngebuka, kebuka, nggak bisa dihalang-halangin. Mau pangkat apapun, udah buka, jungkel. Penghormatan kepada kita tuh nggak pantas Pak, aslinya. Maaf ya, coba kalau sholat barusan mengeluarkan hologram poin di sini, udah rusak itu dirut, benar tidak? Semua pejabat yang duduk di depan ternyata cuma 10% kehusuannya, bisa turun ke jabatan. Imam bisa nggak jadi ngimamin seumur hidup Pak. Untung Allah nggak ngeluarkan poinnya, benar? Coba ada hologram. Bagaimana kalau setiap dosa yang kita lakukan cash dibayar oleh Allah? 1 dosa mengeluarkan 1 belatung. Seperti apa penampilan kita? Mata ini pasti belatung semua. Lah kerjanya berzina di HP. Ke masjid sih ke masjid, sholat sih sholat. Tapi dalam kesendirian zina di sini nih. Ini serius hadirin. Zaman dulu saya masih muda, saudara juga lah waktu muda, rada susah maksiat ya kan, ngelihat lawan jenis kelamaan melotot dilempar, lihat istri orang digaplok. Sekarang di sini Pak, beres sholat aja atau lagi Jumatan aja, lihat yang enggak. Nauzubillahiminzalik. Gimana kita menikmati penghormatan orang sedang kita aja menjijikan aslinya, betul? Istri bapak menghargai bapak, kenapa? Karena istri nggak tahu aja kelakuan suaminya yang asli. Dan ibu nggak usah ingin tahu, karena tahu juga tidak menyelesaikan masalah, Bu. Ibu, mau bahagia, nggak usah ingin tahu kejelekan suami, nggak usah buka-buka HP suami, percuma. Ibu nggak tahu passwordnya. Dan kalaupun tahu, coba dengar ini. Coba kalau istri buka HP suami, sesudah kebuka, tambah bahagia atau tambah galau? Tuh galau. Jadi urusannya jadi beres atau nambah? Tuh nambah. Berpengalaman semuanya. Lebih baik tidak tahu dosa suami tapi suami jadi tobat daripada tahu tidak tobat-tobat. Bapak juga nggak usah menyelidiki, wala tajassasu, jangan ya. Kita nggak ada yang layak dihormati kalau Allah ngebuka siapa diri kita, betul? Makanya jangan sok penting, jangan sok hebat, jangan sok berjasa, jangan sok berjuang. Gak ada apa-apanya Pak kita ini. Yang ada tuh cuma 1, min fadli rabbi, karunia Allah aja. Allah nutupin aib kita, betul?
Udah, mendingan menghormati. Dan yang terakhir, kalau berbuat kebaikan jangan ingin dibalas budi. Gak tau gimana bahasa Indonesia yang disempurnakan tuh. Jangan dibalas budi atau dibalas budi. Terserahlah. Lakukan, lupakan. Ulangi, lakukan, lupakan. Lakukan. Coba kalau mengingat-ingat jasa baik, jatuhnya bahagia atau jadi nggak enak hati kita? Nggak enak, Pak, karena nggak benar. Aslinya ya Pak, dengar nih Pak. Kalau kita berbuat baik, aslinya itu yang berbuat baik itu adalah Allah. Kita nyumbang ke anak yatim, aslinya Allah memberi rizki ke anak yatim, dan kita dipilih jadi jalan. Kalau kita berhasil menjaga hati ikhlas di awal dan di akhir, dijadikan itu amal kita. Kalau kita merasa kita tidak dapat pahalanya, ada yang nyeletuk, oh Agim membangun Darut Tauhid di sana sini. Aslinya Pak, itu Darut Tauhid sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum saya diciptakan. Daun jatuh saja tertulis. Masa pesantren segede gitu nggak tertulis? Saya dan kawan-kawan diuji oleh Allah terwujudnya apa yang Allah tetapkan. Kalau merasa ini nih ide saya, ini perjuangan saya, ini garing, selesai. Kita bisa berjuang karena Allah ngasih kekuatan. Kasih ambeien aja udah susah mikir, ya kan? Soalnya fokus ke sana. Halo? Jadi nggak usah merasa paling berjasa, nggak usah, udah lakukan aja. Perlukah kita mengingat-ingat jasa baik kita? Maksudnya kita pertanyaan, hadirin jawab ya. Perlukah kita mengingat-ingat jasa baik kita? Nggak perlu, Allah nggak akan lupa. Perlukah kita menyebut-nyebut jasa baik kita? Nih, tes, Bu. Kalau suami, dengerin lelaki semua ya. Ibu jawabnya agak keras ya Bu ya, supaya para lelaki sadar ya. Kalau seorang suami berkata begini, istriku, saya nih suamimu, saya yang membanting-banting tulang. Belum selesai hadirin, memeras-peras keringat. Kalian tinggal di rumah, ini saya yang beli, saya yang nyicil siang dan malam. Kalian makan enak, itu tetesan keringat saya tahu. Kalian dandan pakai dempul ini, dempul itu, bulu mata palsu, bulu ketiak palsu, itu dari saya modalnya. Misal begitu. Saya yang sebenarnya betul-betul habis-habisan demi kalian. Bu, kalau suami cerita jasanya, ibu jadi terkesan atau jadi enak Bu? Enak Pak. Jelas Pak? Ulangi Bu, terkesan atau enak? Ngerti ya Pak ya? Ibu jadi makin sayang atau jadi sebel Bu? Sebel. Jadi kalau ada orang yang cerita jasa itu bukan terkesan malah enak gitu ya Bu ya? Bukannya malah jadi sayang, malah jadi sebel, begitu Bu? Persis yang kami rasakan juga begitu Bu. Ibu udah capek Pak, udah hamil. Bapak mah gak pernah hamil. Kami itu agak mual ya. Makanya para pemimpin jangan sok berjasa ya. Karyawan tuh enak dengernya. Saya tuh capek jadi pemimpinnya, gajinya juga lebih gede. Masa nggak capek ya mah? Gak boleh. Lakukan bagi kita kerja keras, kerja cerdas, kerja berkualitas, kerja tuntas, kerja ikhlas itu amal soleh. Mau dihargai mau enggak ada masalah. Kenapa kok kamu rajin sekali ngantor, disiplin? Kan ini amal soleh saya. Oh, kamu pengen jadi karyawan teladannya? Itu mah cuma kertas ya nggak? Saya mah penting nih. Tapi kan gaji nggak naik-naik, cuma segini. Rezeki Allah yang ngatur.
Mungkin di kantor lewatnya segini, tapi Allah ngasih rezeki dari pintu mana aja. Tapi karir kamu nggak mungkin naik, cuman segininya nggak ada masalah. Karir apapun juga yang penting jadi amal soleh. Enak nggak dengarnya? Dengarnya aja enak. Gimana jadi karyawan? Enak. Demi Allah, ikhlas itu nikmat. Kata orang yang ikhlas begitu. Nggak ada beban, Pak. Wah, kamu udah berbuat baik tuh, itu si teman kamu tuh ngehina kamu, ya nggak ada masalah dong. Nabi aja yang mulia dihina, masa kita yang hina betulan nggak ada yang menghina? Ini serius hadirin. Ngapain sakit hati? Sakit hati itu buat orang-orang yang merindukan pujian makhluk. Tapi saya nggak enak, saya disebut si banyak omong. Atuh bersyukur dong. Itu bukan penghinaan, itu fakta. Harusnya bersyukur, Pak. Bapak disebut tuh si banyak omong. Berarti dia nggak tahu Bapak banyak hutang, banyak cicilan, banyak dosa, banyak aib, banyak ketombe, banyak bisul. Orang nggak tahu, cuman yang banyak omong. Tinggal tobat aja daripada sakit hati, benar? Gak ada cerita sakit hati itu. Sakit hati itu hanya buat orang yang hobi menyiksa diri. Penghinaan orang kepada kita itu cetek, Pak. Demi Allah, cetek dibanding kehinaan kita yang aslinya. Saya udah nyobain dihina rame-rame, ya kan? Saya baca itu penghinaan, muter-muter aja cuman segitu-gitunya. Dia gak tahu yang menghina tuh apa, kehinaan yang Allah tutupin. Kita sakit hati karena gak jujur melihat diri kita sendiri. Kalau jujur, gak ada apa-apanya. Jangan buang-buang waktu buat sakit hati. Tapi teman saya ini nyebelin banget. Sama kamu juga, ya. Emang cuma dia. Gak ada bahayanya orang sebel ke kita. Yang bahaya tuh kita nyebelin atau kita sebel ke orang. Kalau saudara sebel sama teman saudara, udah pasti hidup saudara akan tersita. Lihat dia begitu. Dia senyum, kita mual. Dia dapat pahala, kita dapat dosa. Tiba-tiba dia motornya baru, dia ngegas, nyelak sini. Malah, iya kan, ke kantor mau masuk lift ada dia, kepaksa dia naik tangga sampai gempor. Udah di atas mau ke toilet, pas di toilet ternyata tok siapa nih lama, saya sabar. Dia turun lagi cari selokan. Betapa menderitanya orang yang sebel ke orang lain. Udah gitu di kantor pengumuman, saudara-saudara sekalian yang berhak mendapatkan bonus serta kenaikan adalah saudara Fulan. Langsung mencengkam. Teman naik pangkatnya, dia naik tensinya. Apa-apaan ini? Ini pasti orang yang gak ikhlas. Kenapa Allah membagikan rezeki sesuka Allah, kita yang jengkel? Emang takdir siapa yang ngatur? Allah. Tapi kami masuk ke buah muamalah bareng seangkatan. Ya, jangankan seangkatan di kantor, seibu sebapak aja beda-beda garisnya, betul? Udah nggak usah rewel mikirin takdir orang. Sebetulnya saya yang cocok jadi dirut. Ya usah, gak apa-apa direktur urut. Saudara emang siapa yang ngatur jabatan, kedudukan, personalia? Bukan Allah. Baca Ali Imran 26. Makanya nih tahun 2024 saudara gak usah kebanyakan mikir, gak ngepek dipikirin oleh saudara, benar? Tenang aja. Tentang pilpres, pilkada, tenang. Kenapa? Pertama, saudara belum tentu hidup tahun 2024 ya. Gak ada jaminan saudara udah mikir dari sekarang, tahu-tahu dikubur. Yang kedua, saudara bukan capresnya, ya kan? Yang ketiga, tugas kita cuma nyoblos, bukan sakit hati.
Karena takdirnya di Indonesia seperti ini, ujiannya demokrasi yang kurang adil kan. Tidak adil sebetulnya demokrasi itu, Pak. Satu suara orang yang sangat jahat sama dengan satu suara orang yang berkorban dan berbuat banyak bagi negeri, tapi ya sudah, bukan, nggak bisa dipikirin. Tinggal nanti siapa calon presidennya, kita saudara lihat mana yang imannya paling kuat, kira-kira apa cirinya, akhlaknya paling bagus. Apa ciri akhlak bagus? Kata-katanya bagus, ibadahnya bagus, tidak suka nyakitin orang, itu akhlak bagus tuh ya. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. 3 sah, saya aman bagimu, saya menyenangkan, saya bermanfaat bagimu. Gimana nih? Kemudian dia track recordnya, oh ini bagus nih kepemimpinannya. Udah istiqoroh, mana ya Allah, datang ke tempat pencoblosan, bismillahirrahmanirrahim, jadikan amal soleh saya ya Allah, karena saya ditakdirkan jadi orang Indonesia, semoga ini jadi amal milik pemimpin yang baik, bismillah. Cos, beres, udah. Nanti siapa yang jadi ya terserah Allah, nggak usah pakai tegang juga ngerubah apa-apa. Oke, wah, kekanak-kanakan biasa aja. Dunia mah cetek, benar. Dari dulu juga ganti-ganti presiden, kita gini-gini aja. Benar atau benar? Dunia jangan sampai bikin jengkel, kotor hati, musuh-musuhan. Kapok saya juga ya. Dulu ada kecebong, kampret, sekarang udah bersatu. Namanya kecepret, habisnya. Nah, beres ya. Loh iya kan, kecebong, kampret bersatu jadi kecepret, damai, dah. Gak ada musuh-musuhan gara-gara partai, gara-gara pemilihan. Setuju? Mau ngapain? Kita ngerusak hati kita, ngerusak akhlak kita, ngerusak kehidupan kita, ngerusak silaturahim kita. Nah makanya segera niat haji ya. Dan segera daftar. Lebih mudah, lebih baik. Begitu kan Pak? Buat Pak. Ayo, benar ini hadirin. Jadi gara-gara syariatnya karena ada antrian panjang, jadi ini lebih baik niat. Nggak ada masalah. Nanti Allah, karena kalau haji itu insya Allah rezekinya cukupi. Bagaimana mungkin enggak? Allah yang kuasa segala-galanya. Minta sungguh-sungguh. Doa itu bisa menjadi abdu'a. La yarudu qada ila du'a. Tidak ada yang bisa menolak qada selain doa. Artinya berubah takdir itu dengan doa. Doalah, minta. Gak ada yang susah. Semua kebaikan itu milik Allah. Semua takdir itu milik Allah. Sebetulnya jadi umat Islam itu umat yang paling bahagia. Asli loh Pak. Saya baca dari beberapa YouTube tentang orang-orang yang mu'alaf tuh, orang Islam tuh enak ya, simpel banget. Sekarang lagi stres karena terjadi krisis seks katanya, kekurangan anak-anak. Orang Islam mantap karena kita yakin rezeki itu ada yang ngatur, benar. Kemarin selama di Singapura Pak, pada nggak mau punya anak, lebih baik melihara anjing dan kucing daripada punya anak. Kurang iman berat, kita mah tenang Pak ya, ada Allah. Tinggal kerja yang bagus sebagai amal soleh, harus profesional karena Allah menyukai maksimal. Allah tuh menyukai ihris ala ma yanfa'u, all out di dalam segala yang manfaat. Wasta'in billah wala ta'jaz. Dan kalau sudah terjadi sesuatu, fala taqul law anni fa'altu kana qadar. Jangan, gara-gara begini jadi begini, seandainya begini jadi begitu tuh. Gak boleh. Kalau sudah terjadi, qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini udah takdir Allah. Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, kacang polong, bumbu, kecap, seledri, bawang goreng, jadi bubur ayam spesial. Relax bagi kita, semuanya jadi amal soleh, benar? Pokoknya yang stres tuh pasti tuh niatnya nggak benar dan kelakuannya nggak benar. Relax aja. Tuh kelompok yang nggak benar sekarang lagi stres, ya kan? Mobil disembunyikan,
moge jadi mocil. Kalau gitu, saya juga sudah dijual mogenya. Kenapa lelang mogenya? Aslinya Pak, saya kalau pakai moge itu menderita. Kalau mau berhenti cari trotoar ya penderitaan. Udah gitu kemarin jarak jauh juga jatuhnya jadi masuk angin, jadi menang gaya sebentar, penderitaannya lama. Belum lagi disebelin oleh orang yang lihat ya, belum lagi riaknya, mau ngapain nyiksa diri. Hidup mah yang penting apa yang Allah sukai, bukan yang nafsu sukai. Terima kasih kakek-kakek, nenek-nenek sekalian, doa panjang umur ya. Pastikan segera niat haji dan segera daftar. Ini serius nih ya. Siapa tahu dengan begitu Allah mudahkan, nanti ada jalan dipercepat, entah gimana caranya Allah mengundang. Tapi Allah tahu siapa isi hati setiap orang. Allah tahu siapa yang ikhtiar ingin menyempurnakan keislamannya. Kalaupun takdirnya kita meninggal, insya Allah kita sudah dapat lebih. Masya Allah, terima kasih. Judul ini penting ya bagi saya karena orang ada yang hopeless gara-gara melihat antrian. Padahal kalau ingin jadi amal soleh, niat saja, ikhtiar saja, karena itu pun sudah jadi kebaikan. Selamat meluruskan niat di dalam melakukan apapun. Kasih jeda sebentar aja. Apa nih? Oh ya, saya niat mencari ridho ya. Maaf ya, termasuk kalau nanti di rumah ketemu istri, ya Allah, saya mencari ridho-Mu. Insya Allah tidak akan terlalu jengkel. Padahal ada sih jengkel. Dari mana aja Pak? Ini harusnya udah selesai nih ceramah nih. Tapi ini kayaknya penting nih ya. Pak tuh gimana sih? Jadi suami gitu-gitu amat. Ya Allah, saya niat jadi amal soleh. Iya Bu, saya salah dari dulu juga ngaku salah tapi nggak ada berubahnya. Insya Allah kali ini asli persis kembali juga ngomongnya kayak gitu. Ya Allah, inilah penggugur dosa. Apa besi komat kami begitu? Ya lagi ngedoain ibu supaya jadi bidadari dunia akhirat. Amin amin gitu dong jadi suami. Kalau nyari ridho Allah kata-katanya pasti bagus, benar? Nggak usah dilayanin kata-kata yang tidak baik. Ya, ingat baik-baik. Aku jamin rumah di istana di pinggir surga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun benar. Daripada tapi ngomel terus ke saya, daripada ngomel ke tetangga, masalahnya nambah. Dan mengalah saja, karena pasti kalah jadi mengalah saja. Jadikan amal soleh ya, itu bonus saja ya. Wah, tahu kelihatan nih wajahnya cerah sekali. Standar lah hadirin. Hanya 3 menghadapi wanita resepnya: sabar, dan sabar. Niatkan jadi amal soleh. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Duhai yang maha mendengar, telah Engkau simak apapun yang terucap. Ucapkan pada diri kami hanya ilmu yang benar dan yang manfaat. Ya Allah, Allahumma la tada'lana dhanban illa ghafarta. Jadikan pertemuan ini jangan biarkan satu pun yang berdosa kecuali Engkau ampuni seluruh dosa kami. Wala hamman illa farajta. Jangan biarkan di antara kami yang resah gelisah kecuali Engkau lapangkan, Engkau tenteramkan hati kami. Wala aiban illa satarta. Ya Allah, jangan biarkan satu pun di antara aib-aib kami kecuali Engkau tutupi. Wala hajatan illa qadaita wa yassarta. Jangan biarkan hajat-hajat kami yang maslahat kecuali mudahkan ya Allah dan kabulkan. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini merasakan nikmatnya yakin padamu. Karuniakan kepada kami qalbun salim, hati yang penuh keikhlasan, yang bersih dari kemusyrikan, kemunafikan dan ketakaburan. Ya Allah, berikan kepada kami nikmatnya ibadah, doa yang Engkau ijabah. Karuniakan hanya rezeki yang halal barokah ya Allah, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh solehah. Ya Allah, karuniakan kepada kami istiqomah ya Allah.
Jangan cabut nikmat iman Islam ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa taubatan nasuhan wa taubatan qoblal maut ya Allah, rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, beri kami umur agar menikmati jamuan Ramadan ini ya Allah. Taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.